Assalamualaikum sahabat Dai Islam, semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan berbagi tentang, jangan coba-coba jual beli data honorer, Kemenpan RB dan BKN bakal tindak tegas. Tapi sebelum itu silahkan tekan like, share dan subscribe di bawah. Jangan coba-coba jual beli data honorer, Kemenpan RB dan BKN bakal tindak tegas. Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, meminta instansi pusat dan daerah tidak coba-coba mempermainkan data honorer. Kemenpan RB mewanti-wanti jangan sampai data honorer diperjualbelikan hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Kami ingatkan kembali, jangan coba-coba markup data honorer atau transaksional, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny di Jakarta. Dia menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN. Alex juga meminta para pejabat yang berwenang, PAIP, untuk menindak tegas aparatur sipil negara ASN, baik PNS maupun PPPK yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Kepada honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar segera ditindak secara tegas, tuturnya. Senada itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Sinka, BKN Suharmen meminta Pemda tidak memainkan data honorer. Pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian, PPK, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk menyelesaikan masalah honorer. Jangan coba-coba memainkan data honorer. Ada konsekuensinya bila data yang disodorkan tidak benar, kata Deputi Suharmen yang dihubungi terpisah. Dia menegaskan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Semenpan RB, nomor BI 5 IIMSM, 01. 2022 tertanggal tanggal 22 Juli ada rambu-rambunya. Rambu-rambu itu berkaitan dengan kriteria honorer yang didata sampai kewajiban PPK. 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara, BKN, paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. 2. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM, yang ditandatangani PPK. 3. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. 4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. 5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN, agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi, kata Deputi Suharmen, setiap data honorer yang dimasukkan harus dilengkapi SPTJM. Tujuannya agar data yang dilaporkan sudah dipertanggungjawabkan validitasnya. Jika data yang diajukan mengandung unsur manipulasi, Deputi Suharmen menegaskan, PPK akan menerima konsekuensinya, yaitu dipidana. Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum, apabila data yang disampaikan tidak benar. Jadi, tolong jangan dimanipulasi datanya, terangnya. Sebelumnya, sejumlah ketua forum honorer mengungkap saat ini permainan uang kian marak terkait pendataan tenaga non-ASN. Honorer tidur alias yang berhenti, tenaga bodong muncul lagi dan minta didata hanya bermodal nomor tes CPNS 2013. Mereka bahkan bersedia membayar agar masuk pendataan honorer. Salah satu pemicunya adalah karena penghapusan honorer dan adanya seleksi PPPK tanpa tes. Demikianlah informasi ASN hari ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih dan wassalam.